karya apapun yang kalian punya, tuangkan aja dulu. Yang penting gitu. Berkarya dulu. Betul. Ayo anak muda. Saya Ismi Melinda di Thrice Film Podcast. Nah, ngomongin masalah film, kalau kita mau nonton film itu pasti pengen tahu dulu story-nya seperti apa, ceritanya bagus atau enggak. Nah, biasanya kalau misalkan cerita yang bagus itu seperti apa sih pembuatannya? Langsung aja kita tanya sama scriptwriter yang sudah hadir di sini, Mas Baskoro. Makasih loh Mas sudah hadir di sini. Terima kasih sudah diundang. Iya kan, inti dari sebuah film itu pasti ceritanya dulu ya awalnya. Iya salah satunya sih. Iya kan, salah satunya ya. Tapi memang awalnya sih biasanya kan ceritanya apa dulu nih, kayak misalkan aku nonton ya kan, misalnya ceritanya ini tentang apa, misalkan udah tahu genrenya apa, tapi ceritanya apa dulu nih gitu kan, sebelum kita ngelihat si pemainnya. Nah itu awalnya bikin kayak skrip, itu gimana? Akhirnya misalnya dari awal deh. Proses dari awal sih jelas cari ide dulu, ya kan. Lah, yang membedakan nulis film dengan misalkan nulis puisi, nulis novel, nulis cerpen gitu kan. Kita punya ide kadang-kadang banyak sekali, cuman kita habis itu harus ngefilter lagi apakah ide itu akan cocok untuk film atau enggak. Itu yang pertama, salah satunya. Gitu. Makanya kalau udah selesai, kita nemu idenya, ya kan, kita handapkan dulu. Kalau misalkan seminggu kemudian kita revisit idenya, kok kayaknya masih menarik ya? Gitu kan. Iya, baru kita develop, ya kan. Nah, untuk nge-developnya sendiri tuh biasanya bisa ada 2 jalur nih. Ini khususnya buat ini ya, teman-teman, buat ide yang bukan pesanan, maksudnya ini adalah yang ide dari kita sendiri, bukan pesanan yang produser datang, gue mau bikin film ini, gitu kan. Ya itu tuh biasanya kita akan mikirin kejadian apa dulu selanjutnya yang akan terjadi, kita kumpulin, baru kita kumpulin jadi satu idenya, baru tulis ceritanya, atau kita beneran yang berdisiplin, begitu ketemu idenya, kita ciptakan dulu premisnya, logline-nya, kemudian kita create karakternya dulu, plotnya, baru akhirnya jadi sinopsis, dan nanti kalau ada yang tertarik baru kita lanjutkan ke scripting. Gitu. Tapi kalau awal perjalanannya akhirnya kayak Mas Baskoro dipercaya untuk jadi seorang scriptwriter dari sebuah film gitu kan. Itu gimana perjalanan awalnya? Perjalanan awalnya masih muda pasti waktu itu ya kan, berjalan yang beberapa tahun silam gitu. Waktu itu saya masih ngantor. Jadi untuk bisa masuk ke sini itu awal-awalnya yang membuka jalan buat saya itu yang masih saya ingat sampai sekarang adalah ya banyak orang ya kan. Tapi misalkan yang pertama adalah Kak Pidi ya. Kalau mungkin Pidi itu adalah nama lengkapnya adalah Perdana Kartawiyuda. Dia itu dulu bikin sekolah penulisan skenario. Oh, ya jadi kan? Ikut sekolah dulu? Dulu dia masih kursus bentuknya. Oh, kursus. Jadi waktu itu masih kursus gitu kan. Nah disitulah saya dipertemukan dengan sutradara yang waktu itu muda gitu kan, tapi sampai sekarang masih berbakat gitu. Siapa namanya Billy Christian. Oh Mas Billy, baru aku kemarin bikin syuting sama dia. Aku ditemukan sama Mas Billy Christian, kemudian kita bikin film pendek dulu gitu kan, buat salah satu brand. Kemudian kita ketemu, dan kemudian salah satu yang berikutnya adalah produser pertama saya itu adalah Mbak Upi. Oh, dia produser berarti Mbak Upi itu ya? Beliau pengen jadi produser di project ini. Jadi beliau waktu itu cari 5 cerita buat film horor. Jadinya Histeria. Gitu. Kemudian saya diajak Billy, "Bas lu submit cerita." Ya udah saya submit. Dari waktu itu bentuknya omnibus. Jadi ada 5 cerita. Di situ saya nulis 3 cerita di situ. Dan ya habis itu jalannya ya, dan untungnya filmnya diterima baik gitu kan. Oh, itu jadi ya laki udah, ya. Iya. Pertama langsung dapat sambutan dari penonton bagus gitu ya. Iya, bahkan sampai ke Korea juga waktu itu, sampai ke Pucheon juga. Oh iya, kalau itu berarti penontonnya berapa tuh banyak? Itu bioskop dong? Bioskop, dan itu juga film kecil sekali, budget promonya hampir nggak ada, buat sutradara juga masih debutan semua, penulisnya juga debutan.
Waktu itu screen juga nggak dapat sedikit. Juga nggak dapat banyak, Iya, sorry. nggak dapat banyak. Itu masih 200 ribuan lebih sih. 200 gitu. ribuan, tapi udah balik modal dong. Harusnya iya. Harusnya iya, kok harusnya iya? Kan bukan saya yang terima duit, bukan saya yang terima duit. Tapi oke dong tapi untuk gajinya iya. untuk pertama kali gitu menjadi Karena seorang scriptwriter. Betul, dan juga sampai ke Korea waktu itu, sampai ke Pucheon kita show 3 kali sold out semua gitu kan di tahun yang sama gitu. Dan ya sudah akhirnya berjalan terus sampai sekarang habis itu. Itu kalau pas waktu itu kayak apa pemain dan segala macamnya nentuin juga nggak kalau seorang scriptwriter tuh? Waktu itu belum berani lah, saya masih anak berani. baru gitu. Iya. Tapi kebetulan Mbak Upi waktu itu pakai ininya beliau, apa namanya, link-linknya beliau, beberapa nama besar sih bisa diajak buat gabung sih akhirnya. Akhirnya gitu. Akhirnya jadi terbentuklah film itu. Iya. Tapi kan soalnya kalau lihat backgroundnya Mas Baskoro kan kuliahnya itu satunya ekonomi ya. Yang keduanya itu adalah marketing. Betul. Terus kenapa bisa menjadi penulis? Itu kayaknya nggak nyambung ya, mohon maaf. Nyambung lah. Nyambungnya gimana? Coba nyambungnya di mana? Ngitung termin cepet. Oh gitu. Itu kalau bisa. Sekian 30%. Oke. Gitu. Hitungannya gitu. Iya kan. Berguna juga ternyata ya. Jadi gini sih sebenarnya. Ya kalau dilihat juga gitu kan, namanya aja Baskoro gitu, udah tahu pasti orang tuanya pengen jadi PNS sebenarnya. Gitu kan. Ya kan. Tapi dosen juga ya kan sekarang dosen. Sekarang dosen juga. Wow. Gitu. Tapi ya benar, maksudnya pada waktu itu kita mau bilang aku mau bikin film atau aku mau sekolah film, ya cuman sekolah film juga cuma ada 1-2 gitu kan. Dan itu terbatas sekali, dan itu harus jauh dari orang tua dan dari keluarga. Apalagi dengan image kalau jadi seniman pada waktu itu sedemikian parahnya gitu kan. Ya, itu tuh saya tadinya ngambil jalur tengah tuh saya sama ibu saya. Sorry. Oh ya kopinya enak ya, tapi ngambil jatuh. Bisa aja. Ya. Terus. Kita sempat ngambil jalur tengah. Antara apa itu dan kreatif dan gelar itu di tengah-tengah kan komunikasi. Waktu itu udah sempat keterima di salah satu kampus swasta bagus lah yang apa namanya jurusan komunikasinya bagus gitu kan. Nah, pada waktu harusnya saya daftar ulang itu, tapi ibu saya juga pengen saya itu jadi seniman. Bukan, jadi meneruskan studinya beliau yang belum selesai. Jadi apa tuh? Ekonomi. Oh ya. Jadi itu kan mungkin tuntutan orang tua apa gitu? Iya, bukan tuntutan orang tua sih. Kita pengen nyenengin ibu aja. Ya gitu. Jadi apa namanya? Ya kan pada waktu saya udah mau keterima dan waktu daftar ulang tiba-tiba kena DB. Siapa? Sayanya kena demam berdarah. Jadi saya nggak bisa daftar ulang. Saya ngabarin kampus anaknya kena DB, kita kasih suratnya segala macam. Ternyata pada waktu saya DB itu saya inget banget. Kalau zaman dulu itu teman-teman masih ada yang inget mungkin. Kalau yang inget pertandanya kalian tua gitu aja kan. Pengumuman PTN itu ada di koran zaman dulu. Oh, oke. Ya kan ya, ada yang aku nggak ngalamin sih. Iya, itu. Menolak tua. Oke. Di tempat saya Suara Merdeka waktu itu. Saya masih di opname, tiba-tiba bapak saya datang, kamu keterima di ekonomi. Gitu. Jadi ibu saya pengen kamu juga daftar dong UMPTN tapi ekonomi gitu. Oh ya udah gitu kan. Terus waktu keterima apa namanya komunikasi, tadi mau daftar ulang tiba-tiba DB, tiba-tiba keterima ekonomi gitu kan. Ya udahlah, ekonomi aja saya ngambil kan. Gitu. Diterusin langsung. Iya, selesai. Wah, ekonominya pun itu namanya ekonomi pembangunan. Ilmu ekonomi studi pembangunan. Jadi itu kalau yang sukses itu ya lebih spesifik berarti itu ya? Enggak, lebih susah. Jadi kayak yang sukses tuh ya, jadi apa orang ekonomi pembangunan yang sukses itu jadinya kayak Pak Budiono. Ya kan, kemudian Bu Sri Mulyani. Kemudian udah kayaknya itu dong. Pokoknya susah banget. Ya biasanya yang lulus itu kalau nggak ke Bappenas, ke BI biasanya.
Jadi bahkan dia nggak belajar, ya dia belajar sedikit, cuman ilmunya di bank umum pun nggak terlalu kepake karena kita ngurusin kebijakan publik, kebijakan ekonomi publik, kebijakan fiskal, moneter, apapun itulah, pokoknya susah banget. Statistika aja saya ingat dulu tuh kalau karena ekonomi yang lain cuma pengantar statistik, kita itu statistika tuh sampai 4 kalau nggak salah, statistika ekonomi. Terus habis itu ada ekonometrika, pokoknya susah banget lah waktu itu lah. Ya udah, nah karena kuliahnya aja susahnya kayak gitu, saya waktu itu tuh lulus dengan predikat alhamdulillah. Alhamdulillah itu gimana? Iya, alhamdulillah lulus. Nggak lihat nilainya gitu. Lulus dengan predikat alhamdulillah, ya udah. Terus habis itu ya udahlah. Waktu itu ya kebetulan keluarga juga lagi kena musibah. Tadinya saya mau bikin film, nggak bisa lah, saya tinggalin rumah gitu kan. Ya udah kuliah lagi. Kuliah lagi S2. Tapi kalau ini sih lulusnya dengan pujian beneran S2. Karena serius. Tapi ya bukannya, mohon maaf buat teman-teman marketing atau manajemen ya kan. Tapi itu belajar ekonomi pembangunan itu kayak naik sepeda nanjak. Terus belajar ekonomi yang lain tuh pas turunannya. Ngerti nggak maksudnya? Jadi lebih susah banget gitu. Jadi sampai saya dulu tuh sampai saya ngambil kelas malam. Teman-teman sekelas saya tuh direkturnya bukan direktur lah, kepala areanya Bank Mandiri, bank nasional gitu-gitu kan, media-media nasional gitu. Itu tuh saya sampai mentorin mereka pelajaran statistik. Wow. Karena saking itunya nggak nggak sesusah kalau kita belajar di ekonomi pembangunan. Susah banget itu dulu. Lulus tuh bisa syukur. Yang kayak saya kalau ngelihat pelajaran adik kelas saya, gue bisa lulus lu kayak gitu. Sampai heran nggak percaya. Kayak sesusah itu ya. Udah selesai, terus habis itu saya bilang sama ibu saya, Bu, saya sudah selesai ekonomi, berarti sekarang saya boleh bikin film gitu kan. Silahkan. Nah, tapi gimana caranya seorang lulusan film kok ya bisa, maksudnya nggak mungkin gitu datang ke PH-PH waktu itu yang ada paling kan mungkin kalian, mungkin Miles apa segala macam. Saya datang pakai ijazah ekonomi itu kan, apa-apaan gitu kan. Maksudnya apa nih? Oh mau jadi ini, ngitungin bendahara di film, gitu. Bisa kan ngitungin kasnya. Pengeluaran, maksudnya jadi produser bisa tuh. Bisa, tapi kan nggak di ini kreatif terlalu kan. Ya udah akhirnya tahun 2009 saya pindah ke Jakarta dan saya ngambil kerjaan apapun yang tersedia waktu itu. Ya kan? Jadi itu kecemplung dong jatuhnya. Kecemplung apanya? Yang itu, yang apa namanya, yang film itu. Enggak. Jadi apapun, kan tadi bilangnya apapun itu pekerjaannya. Karena saya tahu saya mau merantau ke Jakarta, bekerja, mengambil pekerjaan apapun, kemudian saya sambil nyari-nyari jalan buat bisa masuk ke dunia film. Oh, tapi emang pengen banget ke dunia gitu. Film itu. Waktu itu ya gaji saya sih lumayan ya, karena ya itu apa namanya, posisi yang saya dapat pun waktu itu lumayan banget. Dan ya di salah satu perusahaan farmasi yang besar gitulah. Ya terbesar di Indonesia pada waktu itu. Yang kemarin saya sempat berkunjung, minggu kemarin sempat berkunjung ke sana pun hubungan kami masih baik banget lah pokoknya. Di situ tuh kerja tuh udah kayak saudara. Jadi disambut sama waktu itu direktur saya, ini BOD, sekarang udah jadi BOD, datang ngobrol sama saya segala macam. Ya kerja di situ cukup berkesan lah gitu. Ya mereka semua juga ngelihat bahwa saya sebenarnya lebih passionate di film gitu kan. Ya udah akhirnya saya ikut kursusnya Kak Pidi dulu, ketemu sama Billy, diajakin bikin film, apply ke proyeknya Mbak Upi gitu segala macam, keterima, ternyata hasilnya bagus. Waktu langsung begitu filmnya rilis saya resign. Nah, gitu. Oh, resign dari pekerjaan sebelumnya kan? Iya, dari pekerjaan sebelumnya karena udah tahu nih peluangnya ada gitu ya. Karena saya udah buka jalannya gitu. Dan saya nggak ngasih tahu ibu saya waktu masukin surat resign. Kenapa takutnya? Karena takut berubah pikiran sayanya. Gitu. Jadi kayak udah interview akhirnya, karena waktu itu kan posisinya lumayan, saya punya namanya one man notice kan, saya harus sebulan dulu ngasih surat resign, saya baru boleh keluar sebulan kemudian udah sebulan one man notice-nya udah selesai,
saya harus mengembalikan alat-alatnya kantor, ID card apa segala macam. Saya baru telepon ibu. Bu, besok aku nggak ngantor. Terus tanggapannya gimana? Loh, nggak bisa dibalikin. Iya udah dibalikin semuanya barang-barangnya gitu. Tapi Yaudah, tanggapan ibu gimana pas tahu? Iya pasti kaget. Tapi ya cukup beruntung waktu itu tuh saya masih ada tabungan kayak ya sekitar 3 sampai 6 bulan gaji gitu kan. 3 bulan gaji. Tapi bulan keempat habis. Emang nggak mencukupi dari film? Enggak, waktu itu ada kerjaan tapi belum dibayar sampai kayak berapa bulan kemudian. Itu biasa sih produksi film Indonesia. Gitu. Waktu itu pun bukan film, itu kerjaan korporat. Oke, tapi itu maksudnya nggak kayak aku jadi kayak nyesel nggak sih gitu. Akhirnya kayak memilih film yang nggak tahu gajinya belum tentu gitu per bulan dapat. Itu loh maksudnya kenapa bisa ngambil resiko itu? Apa karena saking cintanya ke dunia film? Iya, bisa jadi itu. Yang kedua juga sebenarnya kalau kurang-kurang banget sih enggak ya. Itu kan cuman memang kitanya yang harus manage-nya baik-baik gitu kan. Ya kan kayak misalkan kita kan tahu kalau kerjaan film tuh bisa roller coaster-nya naik turunnya kan kejem banget gitu kan. Ya, saya waktu pandemi gitu kemarin misalkan, ya semua orang film mungkin yang bisa bertahan itu cuman mungkin 10-11 nama yang filmmaker Indonesia yang jadi tambah kaya selama pandemi gitu. Sisanya mungkin declining gitu kan. Ya, saya itu beruntung punya simpanan berupa emas. Ya kan, itu saya beli udah lama sekali, cuman 590. Ingat sendiri waktu pandemi kemarin jadi berapa gitu kan. Ya sampai habis, tapi untungnya nggak ada aset apapun yang kebuang gitu, nggak ada mobil ditarik, nggak ada rumah di ini, pokoknya. Nggak sampai minjem ke orang gitu ya. Saya nggak ikut-ikut. Sampai. Ya tapi maksudnya memang harus ada seperti itu, karena nah ini juga nih, pada waktu saya resign, ya tadi cerita kantor saya dulu tuh beneran kayak keluarga, beneran love banget lah gitu. Itu tuh pada waktu resign, semua orang concern kan, Bas, lu mau kerja di mana sih beneran? Kerja di mana? Sampai direktur saya yang tadi datang ke saya itu, yang kemarin saya datang ke kantor kan karena kemarin ngurusin itu loh BPJS kan, 10 tahun kan, 10 tahun resign boleh diambil kan. Ketemu sama beliau, ngobrol. Bu, saya masih ingat ibu dulu. Waktu saya resign, ibu mau nitipin saya ke salah satu agensinya, agensi gede gitu kan. Tapi saya terima, maaf Bu waktu itu, tapi itu berkesan banget buat saya bahwa ibu perhatian banget sama saya. Ya Bas itu. Lah, bos saya langsung waktu itu, namanya Pak Dedi, ya kan. Pak Dedi itu manggil saya, kamu mau kemana? Saya nggak kemana-mana Pak, saya beneran mau jadi filmmaker gitu kan. Oh gitu, jadi nggak ke kantor manapun, enggak, Bapak ntar bisa cek gitu. Orang yang baik banget. Ini ada satu pesan yang disampaikan oleh beliau yang saya pegang sampai sekarang dan ternyata works. Apa tuh? Gitu kan. Pak Didi bilang, oke, kamu nggak apa-apa. Penghasilan pasti akan tetap, asal kamu jangan ngelakuin 3 hal. Jangan main judi, jangan main cewek, sama jangan narkoba gitu. Berapapun pendapatanmu pasti cukup, kata dia gitu. Betul banget sih. Gitu. Pak Dedi. Itu nanti. Iya kan? Karena itu berkah gitu kan. Iya. Jadi kan sesuatu yang berkah itu pastinya akan cukup aja buat kita gitu. Kalau misalkan Iya kan? Benar. Bener kan? Karena misalkan lifestyle sekalipun gitu. Tiba-tiba beli handphone mahal. Tiba-tiba kita ada kesulitan keuangan, ya jadi handphone gitu loh, barangnya masih bisa dijual, beli mobil sok-sokan pengen bergaya mahal, mobilnya masih ada gitu. Tapi 3 hal tadi kan nggak jadi apa-apa. Jadi apa-apa, udah habis aja gitu kan. Pasti gitu, sih. Ini itu kalau ngomongin masalah cerita kan mungkin background-nya dari Mas Baskoro juga banyak, cerita-cerita kayak tadi, ada perkantoran dan lain-lain. Itu tertuang nggak sih dalam sebuah film gitu? Ada nggak? Misalkan ya story-nya kan misalkan kayak pengalaman pribadi, ini boleh nih gue ceritain di film gitu. Atau dari pengalaman lain biasanya ngambil cerita-cerita itu? Saya tetap dari orang lain sih, nggak tahu. Saya itu kalau curhat sama orang yang anjrit lu kenapa nggak filmin?
emang ada yang mau tertarik sama cerita gue ya gitu. Saya nggak pernah Itu punya teman selalu gitu kan. Bahkan ini filmmaker gede gitu yang sudah sampai filmnya sampai keluar negeri. Kok orang buat film kayak Thomas ya, orang Jogja kan. Kok orang buat film kayak alah so pusing main nonton, saya bilang. Sorry, ntar kasih subtitle. Kenapa nggak lu filmin? Nambahin editor biar ada kerjaan, nggak apa-apa. Gaji buta mereka. Iya. Kenapa nggak lu filmin? Saya selalu bilang siapa yang mau nonton gitu kan. Jadi pada waktu itu kan saya cerita sama dia kan. Gue itu Mas Akuki, gue itu mau nikah Mas gitu kan. Terus gue mau lamaran. Terus dibatalin sama pihak sananya kayak H-2 gitu. Oke. Ya kan? Padahal keluarga saya udah pada nyampe sini semua waktu itu. Ya udah. Terus pas hari H-1 dia bilang keluarga aku nggak ada yang mau, nggak akan ada yang datang, dia bilang gitu. Mendingan kamu batalin. Dan kayak, lah kan udah gue bayar gitu. Aku dalam hati gitu kan. Tapi aku yang keluar adalah, ya udah kamu nggak datang nggak apa-apa. Nanti keluargaku mau kumpul makan-makan gitu. Ya udah bener, aku datang sendirian, semuanya pada ngeliat gitu kan. Gitu, semuanya pada ngeliat gitu. Terus, silahkan makan, gitu. Terus, ya udah waktu itu IO-nya kan Kak Lele tuh yang nulis KKN kan, dia waktu itu dia masih handle IO. Ya udah, terus dia, Bas, kenapa Bas? Ntar gue ceritain, gitu. Ya udah. Ya, saya cerita gitu tuh langsung teman saya kayak, loh kurang mau film gitu Mas? Nah, saya main nonton sopo dong gitu. Maksudnya saya nggak pernah menganggap itu sebagai sesuatu yang seru ya kan? Iya, seru lah itu. Iya, nggak tahu deh. Terus habis itu si Kak Lele pada waktu saya nikah, bagi dia juga. Terus Lelenya yang kayak bilang, klien gua sebagai WO, klien gua yang repeat order baru lu nih ya, gitu. Karena ya repeat order WO kan nggak semua orang bisa ya. Iya betul. Gitu. Gitu. Jadi ya udah maksudnya ya buat saya ngerespon hal-hal kayak gitu tuh ini gitu. Kalau banyak orang yang kenal sama saya tuh kayak lu nggak usah nulis cerita men, lu kayak cerita fiksi gitu kan. Karena habis kejadian itu aja respon saya nggak diduga sama semua orang juga. Gitu. Yang kalau orang lain mabok gitu healing ke Bali, healing ke luar negeri. Saya ngapain tau nggak? Apa? Saya kursus coding. Unik ya? Iya. Saya melihat itu kan. Iya. Ada kursus coding buka gitu. Belok gitu. Apa itu healingnya? Enggak, kan kalau kursus coding itu kan kita belajar bahasa pemrograman. Kita memprogram benda terbodoh di dunia namanya handphone, PC, segala macam biar bisa ngomong, diajak ngomong bahasa manusia. Ya saya lagi malas ngomong sama manusia aja gitu. Makanya saya kayak nggak bisa dikompromi gitu. Oke. Berarti dari cerita itu langsung terinspirasi bikin film ataupun mungkin dari cerita temen juga. Aku enggak, itu malah belum pernah kejadian apapun. Ya? Maksudnya apa ya? Ya kejadiannya banyak yang aneh-aneh gitu kayak tahun 2019 itu saya ditipu sama orang bank dan saya harus ngadepin pihak bank sama pihak asuransi itu sendirian. Mereka pakai pengacara apa segala macam, datang bertujuh, saya datang sendirian. Menang loh. Gitu. Oh iya? Iya. Kok bisa? Nah itu ada ceritanya lebih panjang lagi gitu. Tapi buat saya itu nggak tahu, saya nggak yakin itu akan menarik buat orang lain aja. Gitu. Makanya saya tetap kayak ya udahlah, itu orang lain nggak punya datang dengan cerita yang lebih seru, ya udah saya kerjain aja gitu loh. Maksudnya nggak inilah, saya masih nggak yakin bahwa cerita saya cukup menarik buat orang lain gitu aja sih. Tapi kan karyanya di mana-mana ya nggak? Iya itu yang penting. Ya karena kan filmnya udah di mana-mana, tapi kalau misalkan Mas sendiri kalau bikin kayak cerita gitu, maksudnya harus ada nggak sih kayak pesan moral yang harus, maksudnya ini kan di sebuah cerita itu pasti ada kayak nulisin pesan moralnya gitu, kayak wajib nggak sih dari Mas Baskoro sendiri? Pesan moral gini, buat saya medium film itu
kalau mau dibuat untuk penonton luas, kalau beda lagi kalau art house atau film-film tertentu ya. Buat saya objektifnya tetap harus menghibur dulu. Ya kan? Betul. Kemudian kalau sudah menghibur, kita mau masukkan value sesuatu di situ, itu akan lebih gampang masuk daripada dari awal kita sudah pengen bikin film yang mendidik. Gitu. Saya pernah ketemu sama orang dan dia bilang, gue punya duit sekian miliar dan saya pengen bikin film buat mendidik orang-orang. Saya dan saya akhirnya nggak temuin lagi gitu kan. Dia bisa ngomong kayak 4 miliar lu bisa bikin sekolah, simpen dana abadi 1 tahun, itu lebih bikin orang pinter daripada 4 miliar bikin film. Di develop 3 tahun, di layar 3 hari. Gitu kan. Apalagi ceritanya kurang gitu kan, lebih pendidikan. Kenapa orang-orang nggak suka ya begitu ya? Bukan nggak suka. Atau? Memang medianya itu harusnya menghibur ya? Betul, media film itu harusnya menghibur. Apalagi nonton film tuh nggak murah loh. Ya kita bayar tiket. Kita bayar tiket kan? Per orang. Belum lagi kita harus makan beli popcorn termahal di Jagat Raya gitu kan. Terus habis itu belum ngasih pasangannya gitu ya. Berat. Tapi yang saya protes adalah apa tuh? Tahu ini boleh sih nggak gue sebut mereknya? Boleh dong. Di sini bebas. Bebas ya. Tahu 21 tuh enak tapi mahalnya kurang ajar. Tapi enak banget. Tapi enak. Kalau aku sih selalu bawa makanan gitu, masukin ya kan ke tas diam-diam. Tapi tahunya 21 tuh enak banget, tapi mahalnya nggak kira-kira. Tapi enak ya. Itu mahal gitu kan, dan menurutku ya memang mereka pengen terhibur gitu kan. Bahwa mereka itu bisa kok cari medium-medium lain tertentu yang buat belajar. Yang mereka itu bisa pilih pada tempatnya gitu pada ya. Tempatnya, karena emang gitu. Film emang buat menghibur, terus kalau emang mau mendidik ataupun mau pesan moral yang lebih serius ya itu adalah kita masuk sekolah atau apa. Mediumnya aja sih yang lebih pasti. Tapi saya belajar banyak hal sebenarnya dari film. Tapi tetap lagi-lagi, kenapa saya mau nonton itu film? Karena film itu menarik, dan kemudian kenapa saya mau stay nonton film itu sampai selesai dan saya belajar sesuatu ya karena filmnya bagus. Iya benar. Gitu. Menghibur dan berkualitas. Betul, kayak Koko gitu misalkan. Dari awal ya saya nonton gitu kan, terus nangis gitu kan. Tapi ya iya kita belajar sesuatu gitu kan. Kalau nulis cerita sambil nangis juga nggak sih kalau emosi? Enggak ya? Enggak pernah. Iya kan biasanya membayangin siapa gitu. Membayangin mungkin percintaan, misalkan drama, ya aku pernah mengalami ini bla 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 gitu. Enggak, belum pernah ya. Enggak ya? Ya enggak. Dulu saya romance pun saya ngerjakan misalkan nge-CTV 1,5 tahun. 1,5 tahun itu seminggu kadang 1, kadang 2 gitu kan. Berarti bulan 6 gitu. Berarti kan 1,5 tahun aja. Berarti kan 18. Ya enggak pernah nangis, ya biasa aja. Cukup tegar ya berarti? Bukan tegar. Apa nangisnya di belakang gitu? Itu kan cerita lu. Gitu aja saya. Iya. Banyak yang bilang juga kayak ya kayak orang nggak punya perasaan sih, orang-orang kalau yang kenal gitu kan, atau kayak yang udah pernah ikut saya lama gitu misalkan. Nah gue malas ribut sama lu. Kenapa emang gue nggak pernah apa-apa enggak? Lu marahnya Scorpio banget anjir gitu. Nggak kayak nggak punya perasaan, kadang-kadang orangnya flat aja gitu. Flat aja gitu ya. Nggak sensitif gitu. Nah Mas, aku juga kayak penasaran. Ini misalkan Mas kan bikin cerita di film, terus udah berbentuk senario, akhirnya masuk nih ke sebuah production house di mana mau dibikin film nih, udah masuk ke pemain, skrip udah jadi, misalkan Mas Baskoro udah tulis nih scene by scene-nya, terus apa namanya kata-katanya seperti apa. Kalau misalkan dialognya ada yang dirubah, itu sama pemain marah nggak sih atau gimana? Aku sih selalu punya etikat, maksudnya punya pikiran positif sama orang-orang ya. Siapapun yang terlibat dalam produksi film itu ya pengen filmnya jadi bagus, gitu kan. Nah, apapun yang aku tulis itu adalah sesuai dengan karakter development yang aku bangun. Aku sadar bahwa pada waktu seorang aktor itu sudah melakukan reading, ngolah karakter sama sutradara,
pasti dia menemukan hal-hal baru yang mungkin nggak aku discover pada waktu aku proses development kemarin. Gitu. Ya buat aku sih nggak masalah juga sih, gitu kan. Gitu. Dan terbukti banyak juga improvisasi aktor yang ternyata jadi diinget. Gitu kan, kayak misalkan ada waktu, ini yang paling epic ya. Di film Mas ya? Untungnya bukan di film saya. Bukan, untungnya. Kok untungnya sih? Itu karena nanti saya bisa merendahkan pihak lain. Ya, misalkan gini, ada waktu siapa namanya? Princess Leia bilang I love you, Princess Leia di Star Wars gitu kan. Waktu dia bilang I love you ke Han Solo, itu tuh sebenarnya di skrip cuma ditulis gitu aja. Princess Leia bilang I love you. Oh gitu. Gitu. Tapi sama si Han Solo, which itu Harrison Ford, aktor yang sangat berbakat, dia improv, responnya adalah I know. Gitu. Dan itu berkesan sampai sekarang gitu. Itu bahkan nggak ada di skrip. Skrip itu nggak ada di skrip? Nggak ada. Oh wow. Gitu. Tapi kan bahwa penulisnya, George Lucasnya sendiri, dan si aktor pasti tetap akan lebih kenal, si Harrison Ford pasti lebih kenal Han Solo daripada si penulisnya. Saya yakin sih. Iya betul gitu. sih. Karena dia yang penulisnya yang bikin baju, yang pakai bajunya adalah si aktor. Si aktornya ya, gitu. Tapi berarti nggak masalah ya kalau misalkan kayak gitu-gitu. Kan ada juga yang memang kayak aku udah mikirin semuanya. Emang nggak sampai mikir nih kata-kata ini gitu kan. Biasanya gitu, enggak ya? Iya, tapi beda-beda orang sih, beda-beda orang. Tapi buat saya sih, saya selalu ngerasa siapapun punya itikat baik buat bikin film jadi lebih bagus sih. Iya betul. Ini kalau buat teman-teman nih yang pengen mungkin kayak Mas Baskoro gitu kan punya cerita, sinopsis dan lain-lain, terus pengen tuh kayak Mas Baskoro itu harus lewat kayak tadi Mas Baskoro harus sekolah dulu apa kursus tadi, ataupun gimana tuh? Apa ada komunitasnya? Sebenarnya kalau sampai jadi penulis dan filmnya dibuat itu, jalurnya banyak sekali sekarang. Meskipun kalau ngelihat sekarang ini dunia sedang evolving, ya kan, kita harus punya kesadaran dulu bahwa sekarang bikin film itu bukan muara terbesar, muara terakhir dari sebuah karya. Kita harus sadar dulu itu, gitu kan. Buat saya sekarang malah buat para penulis itu harus lebih eksploratif sih, saya nyaranin sih. Jangan kok terus, gue pengen bikin sinopsis yang banyak sekali supaya dari 1000 sinopsis masa nggak ada satu yang diambil produser sih. Jangan semata-mata mikir kayak gitu sih. Sekarang itu banyak sekali medium lain, mau ditulis di Wattpad, mau ditulis di thread Twitter, bahkan itu bisa jadi duit juga. Mau bikin novel sendiri, mau bikin apapun, dia bisa mulai dari situ sekarang. Beda dengan zaman saya dulu. Lebih susah ya? Lebih susah. Kalau punya tulisan, pilihannya cuman dibikin buku atau dibikin film, gitu. Tapi kan kalau sekarang udah luas sekali ya? Gitu, ya kan? Medianya juga banyak, bisa ke OTT, bisa ke yang bukan hanya di film aja, gitu kan? Makanya saya sih saranin karya apapun yang kalian punya, tuangkan aja dulu. Mas kan sebagai script writer, itu kalau misalkan nonton. Masih bisa nikmatin ataupun enjoy dengan filmnya nggak sih? Apa masih atau udah enggak gitu? Langsung udah skrip ya? Iya, kalau menikmati atau enggak lagi-lagi tergantung filmnya gitu kan. Tapi apakah jadi membedah? Iya. Gitu. Makanya kritik kayak ya berarti. Apa ya? Jadi kritik. Bukan kritik sih, cuman kayak nonton. Oh, ini setting incident. Oh, ini masuk babak kedua. Ini mah midpoint. Yang kayak gitu. Terus kita kan tahu biasanya midpoint itu akan beda sama outcome dari ceritanya. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak ini saya pernah diajakin nonton series sama Mbak Im Wong gitu kan. Itu series 10 episode. Saya baru nonton 15 menit, saya langsung tahu endingnya ntar begini mas gitu. Dan dia kaget gitu. Dan bener. Dia langsung terdiam gitu dan kemudian ya karena ada teorinya itu gitu kan, tekniknya juga ada gitu. Saya nggak perlu sebutin filmnya, cuman ya pernah lah dia gitu. Lah, ya tapi kalau masih menikmati atau enggak lagi-lagi tergantung filmnya. Karena meskipun udah ketebak, tapi kalau misalkan bisa ini ya kayak misalkan Koko gitu kan, ya ini buat
yang belum nonton, ini akan jadi spoiler, tapi saya nggak peduli gitu kan. Salah sendiri nggak nonton Coco gitu kan. Saya nonton, saya tuh udah tahu endingnya di apa ya, waktu si apa namanya, karakter utama naik, kemudian dia nonton Hector nyanyi Remember Me gitu kan. Saya udah tahu pasti akhirnya si Michael, karakter utamanya, bakalan nyanyi Remember Me buat si Mama Coco. Saya udah tahu, saya udah anticipate itu gitu. Tapi waktu nonton, paling nyanyi Remember Me, tetep aja nangis gitu loh. Tetep kalau misalkan bagus ya bagus aja. Bagus menikmati meskipun udah tahu gitu endingnya seperti apa. Betul, gitu. Ya, itu makanya untuk hiburan yang benar-benar hiburan gitu, saya mostly main game justru. Hiburannya justru lain ya? Ya, jadi ya kayak pemain bola aja gitu kan. Hiburannya ya dia main golf gitu. Beda ya jadinya. Iya, lebih udah terbiasa mungkin. Iya, gitu. Pengen coba yang lain hiburannya malah. Kalau nulis skrip nih, nah itu apa yang belum kesampaian, misalnya genrenya atau apa? Ataupun mungkin ada cerita yang gue pengen sih bikin film kayak gini. Tapi belum kesampaian, belum dapat investor mungkin. Gini sih, ini nggak pengen tapi pengalaman yang terjadi ya. Saya udah sering dapat offering nulis biopik. Oh iya. Gitu kan. Apakah saya mau ngerjain atau enggak, ya tergantung tokohnya lagi-lagi kan. Cuman yang sering kali membuat akhirnya nggak ketemu antara requestan si mungkin keluarganya keluarganya dari tokohnya, investornya, atau mungkin dari kesatuan gitu misalkan. Yang sering nggak ketemu adalah gini. Mereka itu terlalu mengagungkan dari si tokoh, ya kan? Sehingga semua aspek dari kehidupan sang tokoh itu pengen di-capture dalam sebuah film. Sementara buat saya, tidak perlu tahu dari awal sampai akhir kehidupan seseorang, gitu kan? Kayak misalkan, kayak poin pentingnya aja. Betul. Gitu. Kayak misalkan ada film judulnya Hotel Rwanda, gitu kan? Itu adalah cerita tentang Paul Rusesabagina, dia orang Tutsi, tapi dia menyelamatin orang Hutu waktu pembantaian etnis di Rwanda gitu. Itu tidak menceritakan Paul waktu kecil seperti apa, meninggalnya seperti apa, ya cuman cerita that fateful night, gimana dia menyelamatkan orang-orang yang bisa dibantai pada malam itu, padahal dia adalah harusnya ngebantai orang-orang itu gitu. Ya sebenarnya kayak versi Afrikanya Schindler's List lah dia sebenarnya gitu. Nah, kita tahu kehebatan Paul Rusesabagina hanya dari kejadian itu aja gitu. Nggak harus ditulisin background-nya gitu. Betul, dari kecil sampai besar tuh enggak, menurut saya sih nggak perlu. Dan itu seringnya nggak ketemu gitu kan. Itu biasanya requestan dari si tokohnya ataupun keluarganya atau gimana? Mostly dari yang datang ke saya kebanyakan sudah wafat, jadi mostly dari keluarga sih yang pengen meng-capture dari awal sampai akhir gitu. Padahal kan sebesar-besarnya film itu adalah fiksi gitu kan. Akan lebih bisa dipercaya kalau itu adalah sebuah dokumenter gitu aja, kalau mau begini dari kecil sampai besar gitu kan. Sih, jatuhnya malah beda kan. Betul. Malah film dokumenter gitu. Tapi kan ada poin-poin hidup orang yang penting sekali gitu. Nah itu susah ketemunya di situ biasanya. Kalau bikin kayak film true story itu hampir sama nggak sih? Lagi-lagi kalau mau exposing the truth, menurut saya tuh mediumnya akan lebih bagus di dokumenter ya. Gitu. Tapi kalau based on atau inspired by true events atau true story, ya tetap akan ada dramatisasi gitu loh. Bahwa kayak di film Pearl Harbor gitu misalkan, ada presiden Amerikanya katanya lumpuh, terus dia bilang kalau gue bisa berdiri ya kita bisa menang, akhirnya dia berdiri. Padahal kejadiannya dia nggak lumpuh di cerita aslinya. Tetap akan ada dramatisasi seperti itu. Kayak film 300 gitu. Katanya 300 Spartan lawan 150.000 Persians gitu. Padahal ribuan lawan ribuan, ternyata orang Arkadia ikut, orang mana-mana ikut. Kalau true story-nya gitu kan. Aslinya seperti itu. Ya itu buat kayak penambahan dramatis. dari dramatis sebuah film ya kan. Iya. Betul. Terus kalau dari semua film yang pernah ditulis, film apa yang paling berkesan? Saya itu sebenarnya agak nolak menjawab pertanyaan ini karena takutnya yang nggak kesebut
ntar baper. Gitu. PH mana dong? Ya kan itu eksekusinya yang beda. Gini aja, saya akan nyebut semua film saya berkesan, gitu kan. Tapi kesan yang ditinggalkan macam-macam, gitu aja. Yang paling macam-macamnya itu apa? Ya macam-macam. Ada yang berkesan menyenangkan sekali, ada yang berkesan pusing, ada yang berkesan menyenangkan. Kalau pusing kayaknya nggak berkesan. Enggak, tetap berkesan gitu kan. Ada film yang saya kerjakan dengan sutradara yang sudah sangat ternama. Itu pressure-nya luar biasa, tapi saya tetap akan menganggap bahwa proses itu adalah proses pembentukan saya menjadi orang yang lebih kuat gitu. Ya kan? Mungkin kalau yang udah sering saya curhatin tahu siapa yang saya omongin gitu kan. Tapi beliau itu tetap saya anggap sebagai mentor dan dia membentuk saya menjadi orang yang lebih baik gitu. Siapa tuh? Waduh, masa harus kami ditanyain. Gitu. Ya ada lah kayak gitu. Jadi setiap orang punya kesannya meninggalkan kesan yang berbeda masing-masing sih. Iya, gitu. Oke. Sebutkan 3 kata yang bisa mewakili Jurnal Risa Series. Jurnal Risa The Series kolaboratif, populer, dan lovable. Karena anak kecil. Ceritanya tentang anak kecil gitu kan. Dan Jurnalis satu Mas Billy bukan sih? Bukan, Mas Hawi juga. Oh, Mas Hawi, dan itulah Jurnal Risa. Kenapa saya bilang populer? Karena Teh Risa itu kalau saya bisa nyebut by far memang yang bisa menciptakan tren indigo menjadi sebuah scene populer itu memang Teh Risa. Saya harus nyebut itu kan. Tadinya itu kan itu sesuatu yang tabu, ya bukan tabu ya. Orang tidak terlalu mau terbuka membicarakan itu kan. Gitu. Makanya Teh Risa bisa membuat itu menjadi sebuah keadaan yang oke, it's cool to be different gitu. Makanya popularitasnya situ, dan kolaboratif itu pada waktu itu kita kerjanya keroyokan. Saya sama tim saya kerjanya keroyokan, dan ada satu orang yang saya assign berbeda dengan anggota tim lainnya. Dia saya assign buat ya apa ya disebut aja ya. Saya bukan komunikator yang baik. Dan dia saya assign jadi semacam AE-nya. Gitu. Iya, gitu. Jadi yang lain tugasnya nulis, saya meng-assign dia buat membantu saya berkomunikasi gitu. Jadi kayak balesin email gua pakai account saya, balesin WhatsApp-nya. Sepercaya itu gitu ya? Ya saya tahu kunciannya nih anak, kalau nih anak macam-macam saya sikat gitu. Tapi iya gitu. Tapi nggak, maksudnya dia ada di sini dan tiba-tiba ada email masuk, ini tolong balesin emailnya yang mau gua omongin kayak gini. Gua nggak bisa berkata-kata dengan menyusun kata-katanya yang baik gitu. Ini dia seorang TikToker gede juga sih. Siapa tuh Mas? Si Ali namanya. Ali Habsyi, orang Arab. Anak-anak Arab itu. Ada yang tahu? Ada dong anak TikTok ya kan. 3 juta loh itu loh followersnya loh. Gimana sih penonton? Itu. Lah itu saya assign cuman buat bantu komunikasi, jadi kayak semacam AE gitu. Oh, yang nulis berempat. Justru manusia ya. AI akun eksekutif, sorry. AI. Bukan AE, akun eksekutif. Jadi dia jadi komunikator, sementara kita berempat beneran fokus menulis, kemudian kita juga berkolaborasi lagi dengan tim kreatifnya si PH dari Amerika, orang Amerika 2 orang gitu kan. Dan ada luar juga? Iya, ada orang luar juga. Kemudian dari PH-nya, kemudian dari Mas Awinya sendiri, dan ya akhirnya itu ada satu orang yang saya tugaskan jadi akun eksekutif itu tadi. Gitu. Okay. Ini kalau misalnya tim itu berarti sekarang udah punya tim berapa banyak tuh? Nah, sekarang sih kita nggak gede sih kita itu. Kayak satu project mungkin dihandle 3 orang, 4 orang gitu. Saya punya kayak room sendiri. Yang aktif sih 9. Tapi kalau misalkan kita butuh extension ya bisa nambah lagi jadi 11 atau 12 gitu. Tapi yang actively ada di grupnya 9 orang. Oke, kalau ngerjain satu film itu bisa berapa lama? Ngerjain satu film tuh tergantung. Tergantung itu. Tergantung lagi ngerjain proyek yang mana dulu ini, sampai sini. Apa tergantung waktunya? Enggak. Udah
udah tua dan sudah membuat banyak tulisan itu, kayak ide itu udah mulai dikerukan. Sebenarnya kan kayak gitu. Ya kan, misalkan saya udah bikin horor kayak 20-an gitu. Ya udah, ide horor saya mungkin resource-nya tinggal sedikit sekali gitu kan. Tapi drama ternyata idenya masih banyak sekali gitu. Jadinya bisa sehari atau 2 hari lah, 1,5 hari itu bisa sebenarnya. Hah? Skrip 1,5 hari? bisa. Apalagi kalau udah FTV berbentuk kan. skrip? Skrip gitu. Oh, wow. Tapi semuanya harus udah firm dulu gitu kan. Udah jelas gitu Udah jelas kan dulu. ceritanya, sinopsisnya apa gitu apa gimana? Ya, sinopsisnya, karakternya semuanya udah jelas. Begitu udah selesai, kita tulis tuh 1,5 hari selesai. Saya tuh gini. Bersama dialog-dialognya? Iya. Saya itu selalu, lah ini kayak orang pabrik sih, nggak harus ditiru, tapi ini yang terjadi. Karena saya dulu pernah kerja di korporat ya, saya itu selalu mentargetkan diri saya 1 hari itu harus 10 halaman. 1 hari 10 halaman? Iya, gitu. Dengan deskripsi, Betul. terus dialognya? Iya. Lah, makanya 8 jam itu, ya 8 jam kerja, gitu. Tapi kan kadang-kadang 1 jam kerja mikirnya 3 jam, 1 jam kerja mikirnya 3 jam. Lah itu sebenarnya, ya kan. Dan ini juga lagi-lagi ini nggak populer, unpopular opinion banget, dan mungkin saya akan disikat sama sesama penulis ya. Kenapa tuh? Nulis skrip itu, buat saya itu sebenarnya labor work, bukan creative work. Oh iya? Development-nya yang kreatif, ya kan. Saya itu bisa kayak udah nyiapin semuanya nih, Bible-nya. Saya nggak, kalau orang lain bikin karakter Bible, ya kan, buat karakter, saya nggak bikin karakter Bible. Jadi? Karakter Quran. Quran? Karakter Quran. Iya, maksudnya gimana tuh? Karena bukan karakter Bible. Oh, gitu. Waduh, paham lagi. Jadi, Oke. saya udah bikin karakter Quran gitu kan, kemudian udah bikin plotting, sudah bikin sinopsis, sudah bikin semuanya. Saya kasih ke bahkan anak yang semester 7, semester 8 itu selesai. Saya tinggal ngecekin di akhir, gitu, ya kan. Makanya development-nya yang proses kreatif. Kadang-kadang putting words in the script itu kadang-kadang labor work, dan kita bisa ngecek di belakang. Ini lagi-lagi nggak populer sama sekali pendapat ini, cuman itu yang terjadi. Dan makanya lu nggak ini gitu. Kemarin pada waktu Indonesia Comic Con, saya punya tim kan tadi kan. Tapi ini adalah, jadi saya misahin tim saya jadi pool-pool kecil gitu kan. Ini ada satu pool tim yang 3 orang, ada saya, Mas Andri, sama Riko namanya, datang ke ICC, Indonesian Comic Con gitu. Comic Con, yes. Itu kita ada 4 series yang di launching di sana. Gitu. Dan prior to itu, di minggu sebelumnya saya punya 2 pool yang lagi aktif. Itu dalam 7 hari saya pernah ngirim 26 episode. Gitu. Cepet banget. Dan banyak banget. Iya. Gitu kan. Maksudnya karena kita sudah punya sistemnya. Lagi-lagi gitu, 26 episode yang udah di syuting, berarti ya tadi kan 4 series tadi sampai selesai dan launching gitu. Ya gitulah. Jadi tim, lagi-lagi sistem yang kita harus ini. Emang kerja sama tim juga ya? Iya, betul. Gitu. Kalau misalkan nulis kayak gitu, ada ritual khususnya nggak sih, Mas Musma? Misalkan motong ayam cemani gitu. Enggak. Misalkan ya kemana dulu, cari tahu inspirasi, gimana healing dulu, atau kayak tadi tuh apa? Sambil ngerjain sesuatu yang lebih susah gitu. Enggak sih. Enggak ada ritual khusus. Kalau di saya sih nggak ada ritual khusus, nggak tahu kalau member saya yang lain ya. Bentar. Beda-beda sih. Kalau Mas sendiri gimana? Nah, saya sendiri paling, pokoknya yang penting saya memastikan semuanya tenang dulu. Maksudnya anak istri udah tidur, anjing saya udah makan semuanya, ya kan. Kemudian ya saya bisa sambil merokok, dan kemudian bisa melakukan apapun. Saya nggak pernah ritual khusus itu, nggak pernah ya. Nggak pernah. Inspirasinya datang tiba-tiba aja gitu?
kalau udah ngomongin industri tuh nggak bisa ngomongin inspirasi sebenarnya. Inspirasinya adalah cicilan rumah tanggal 1. Kalau udah ngomongin industri itu udah kayak gitu sih. Cicilan. Mengenai cicilan, emang menjanjikan gak sih sekarang menjadi seorang scriptwriter itu? Ini bisa menjanjikan bisa nggak, tergantung kita ngambil posisi yang mana sebenarnya. Ya kan, bahwa ya setiap pekerjaan selalu ada resikonya, ada kelebihannya. Bahwa menulis itu adalah sebuah pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah, membuat saya masih bisa dapat berpenghasilan, sementara masih bisa main sama anak, masih bisa main sama anjing, masih bisa ngajakin keluarga keluar gitu kan, misalkan ada perlu apa-apa gitu kan, bahkan kayak belanja bulanan gitu yang kayak apa habis gitu, saya yang pergi sendiri segala macam, mungkin kan bisa menjalankan itu, ya itu udah cukup rewarding ya gitu kan. Tapi kalau menulis itu menjanjikan atau enggak, kalau saya bilang iya, nanti banyak yang pengen jadi penulis, terus nanti lahannya berkurang ya. Nah, tergantung ininya kita, tergantung positioningnya kita, gitu kan. Tergantung ceritanya bagus apa enggak juga, gitu ya. Betul. Tergantung tawarannya banyak atau enggak. Iya, tergantung. Apalagi kita sebagai seniman sih kayaknya naik turun pasti ya. Terus kadang-kadang kerjaannya banyak, bayarannya pada telat, gitu. Tapi sih kayaknya not banget. Tapi ini sih, kita tetap ada ininya deh, apa namanya, safety net gitu kan, kayak misalkan saya tetap ngajar kayak gitu kan, gitu. Enggak ding, ngajar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tentu saja. Gitu. Nah itu kayak tapi slip gaji juga. Iya, kalau Mas kan dosen juga tuh gimana ngebagi waktunya? Sebenarnya kan kalau ngajar itu cuma seminggu 2 kali. Oh gitu, seminggu 2 kali. Terus ya, emang dekat gitu, apa namanya, tempat kampusnya? Dekat. Dosen kan? Ngajar dekat. Dan sebenarnya mahasiswa-mahasiswa saya dengan segala dinamikanya itu, saya harus berterima kasih juga sama mereka kan, bahwa mereka adalah sebagian pihak yang membuat saya tetap waras, bahwa tiap hari emang selama ini nggak waras. Maksudnya tiap hari saya kerja menghadapi komputer, ya kan, terus ya main sama anak, main sama keluarga gitu kan, sama istri, sama mertua segala macam, ngobrol sama anjing tetap ada gitu. Cuman bahwa kita tetap bekerja sambil bertemu dengan orang secara reguler, itu cuma sama mahasiswa aja kan, gitu loh, bahwa mereka kadang-kadang ada yang dinamis sekali gitu. Ada yang tiba-tiba, mana tugasnya? Belum, Mas. Apa mungkin hiburannya gitu. Di situ ya, Mas Baskoro? Bukan hiburan ya. Kan baik lucu-lucu kalau ini. Iya. Sekarang kan? Iya, anak sekarang memang lucu-lucu. Kayak saya pernah ulang tahun tiba-tiba dibawain teh botol 1 karton gitu kan, apa-apaan gitu kan. Bukan, dibawain teh botol 1 karton apa-apaan gitu. Ya memang dinamikanya itu bikin, maksudnya gini, kita akan menemui sesuatu yang nggak terduga tiap hari gitu kan, yang mana itu kayak rekreasi aja sebenarnya gitu sih. Dan juga saya belajar juga banyak dari mereka sebenarnya gitu. Kalau misalkan sekarang berarti lagi sibuk apa tuh? Apa mau ngerjain film lagi kah, atau lagi ada kerja sama ini PH? Oh iya, sebenarnya. Ya. Apa nih sekarang lagi? Ya alhamdulillah masih ada. Gini sih, saya pokoknya itu selalu menyibukkan diri, ya kan. Nggak ada duitnya, pokoknya yang penting saya harus keep it occupied, gitu kan. Saya selalu misalkan ada sutradara pengen nge-pitch atau dia pengen develop sesuatu, ya kan, tapi belum ada duitnya, tetap saya kerjakan. Saya nggak dapat duitnya, saya dapat experience-nya, saya dapat lesson-nya, gitu. Wow, itu sekali. Karena kalaupun misalkan ada sutradara datang dan ceritanya jelek, saya kasih anak magang, iya kan. Jadi anak magang tetap ada laporan, anak magang tetap ada laporannya gitu. Tapi iya, saya tetap lakukan itu, dan ya ternyata itu justru membuka jalan ke hal-hal yang saya nggak nyangka sama sekali. Seperti apa tuh? Misalkan
salah satu film yang menginspirasi saya buat. Jadi kan saya tadinya udah sempat kerja kerja korporat, kemudian saya lancar banget kerjaan di situ, naik terus. Yang mengingatkan saya kembali ke dunia film, hey, kan lu kesini buat bikin film gitu. Yang mengingatkan saya itu kembali adalah film Indonesia, judulnya Lovely Man. Saudaranya Mas Teddy Suryatmaja. Dan ya, itu adalah, pokoknya itu orang keren banget lah kalau kamu mau tahu, kalau pernah ketemu. Itu orang keren banget, gitu kan. Dan ya, kita ketemu, kita ngobrol, dan dia mau develop banyak project, oke, dan kita nanti baru ngobrol kalau misalkan udah ke pick up, oke, gitu. Kita udah ngerjain beberapa project, tiba-tiba aku nge-pitch balik ke dia, Mas, gue ada cerita kayak gini. Oke, kita kerjain, gitu. Lah, cerita itu sebenarnya kepilih buat, mungkin teman-teman ada yang tahu, ada itu proyek development cerita oleh Kemendikbud, namanya Indonesiana. Indonesiana. Jadi nanti akan di-develop proyeknya, develop proyeknya, dan nanti di akhir ini akan dapat hadiah dan ada peluang buat diproduksi gitulah. Ya kan, butuh programnya 9 bulan atau 1 tahun gitu. Lama ya. Tapi ternyata dia itu mewajibkan kita ikut workshopnya yang pertama, sisanya akan online. Yang pertama itu mereka akan karantina selama seminggu atau 2 minggu gitu kan. Sementara Mas Teddy sedang ada kesibukan dan sayanya sendiri itu adalah hari pertama perkuliahan, minggu pertama perkuliahan, ya kan. Saya ngomong ke koordinatornya, nggak apa-apa ntar digantiin. Sementara buat saya, minggu pertama perkuliahan itu adalah saya harus hadir karena saya akan membuat komitmen sama mahasiswa, gitu kan. Akhirnya saya skip. Terus Mas Teddy juga bilang, skip, lu nggak apa-apa Mas. Karena itu ceritanya dari saya, Mas Teddy-nya bilang, lu kalau mau sama orang lain juga nggak apa-apa Mas. Nggak Mas. Gua dulu resign kantor gara-gara nonton film lu mau sutradarain cerita gua, masa ya mau gua stop. Lu bilang gitu kan. Oh ya udah, nggak apa-apa nih Mas, berarti nggak masuk dulu, kita tarik aja, nggak apa-apa. Dan tahu nggak waktu itu saya ngomong apa? Kita masukin buat APM, Asian Project Market di Busan. Saya bilang gitu. Oh, oke, sure, dia bilang gitu. Oh wow. Kita masuk beneran loh. Beneran? Beneran masuk. Gitu. Wow. Maksudnya, iya itu suatu hal yang waktu itu saya ngomongnya kayak, ya udah tahun depan kita ke Busan, ntar Busan buka kita masukin aja. Berarti gitu. omongan adalah doa itu benar ya? Iya bisa jadi benar. Bisa jadi benar. Luar biasa. Gitu. Ya, waktu itu padahal saya cuman buat menghibur diri aja kan. Gitu. Karena kan semua orang begitu keterima Indonesiana langsung pamer di sosmednya mereka apa segala macem. Ya kan saya cuman enggak, gue komit sama mahasiswa dan ya gue harus itu gitu, ya udah ternyata masuk. Oke deh. Oh gitu, kapan terakhir nonton di bioskop film Indonesia yang beli tiket sendiri tanpa premier? Atau film sendiri beli tiket sendiri? Oke. Saya terakhir kapan tuh? Ini pertanyaan yang sebenarnya sangat penting sekali untuk ditanyakan. Don't hate me, kan? Jangan benci saya. Film Indonesia terakhir yang saya tonton dan beli tiket adalah Pengabdi Setan 2. Iya, lama banget kan? Tapi ya, saya tidak melewatkan film Indonesia apapun. Dan ini sebenarnya harus jadi concern kita bareng-bareng. Ya kan? KKN di Desa Penari baru 2 bulan sudah turun layar, udah ada di Disney Plus. Betul. Si Menculik Raden Saleh turun dari layar 21 hari kemudian di Netflix. Saya nggak ngeliatin apapun. Padahal film terakhir yang saya tonton adalah Pengabdi Setan 2. Kenapa gitu. Saking sibuknya ya? Mendem terus sih di rumah kayaknya. Nulis mulu gitu. Saya itu lebih suka nonton di OTT itu bukan ya selain karena biar nggak beli tahu yang mahal tadi gitu kan. 21 tolong dong turunin harganya gitu. Ya, itu yang saya suka dari OTT adalah time convenience sih sebenarnya. Ya kan, bahwa saya bisa nonton, saya bisa nge-pause, saya bisa sambil main sama anak, betul. Bisa ngapain itu. Nah,
itu sih yang paling nyaman, yang paling membuat saya nyaman lebih nonton OTT gitu kan. Bahwa betul ada experience yang nggak bisa kita dapatkan kalau nonton di rumah instead of di ini. Cuman ya ini unpopular opinion lagi ya gitu kan. Sayangnya film Indonesia itu baru ngasih konten, belum ngasih experience. Jadi mau ditonton di layar gede, mau nonton di layar kecil, masih sama experience-nya masih sama. Buat saya ya. Iya. Gitu, sayangnya itu. Mungkin Jadi next akan lebih berkarya lagi lah superhero-nya. Iya, itu satu. Yang kedua juga. Yang harus pakai. Iya, gitu. Pakai kacamata itu loh. Iya, tapi cuma dulu pakai kacamata 3D juga nggak berhasil, ya kan? Nggak nyaman juga pakai kayak gitu. Terus mau nonton 4DX, udah kayak masuk Dufan gitu kan, semahal masuk Dufan, mending saya masuk Dufan sekalian gitu kan. Lah, maksudnya yang kita harus perhatikan bersama-sama yaitu sih masalah tata niaga. Maksudnya kalau misalkan lag time-nya antara bioskop ke OTT, saya misalkan kelewatan nonton di bioskop dan saya harus nunggu 1 tahun lagi, saya akan pergi ke bioskop juga. Gitu. Tapi nunggunya cuma 21 hari, nunggunya cuma sebulan, yang mending saya tunggu gitu. Iya, soalnya film yang lain udah ini nih. Iya. Udah mau naik soalnya. Betul, gitu. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih, kalau misalkan Mas Baskoro ada pesan sama siapapun itu, entah itu pesan baik ataupun mau mengumpat ataupun marah sama siapapun, sama netizen ataupun siapapun itu, ada nggak yang pengen diomongin? Ke siapa? Siapa ya? Ke produser yang ini di belakang nih. Atas ya, enggak. Ke produser yang di belakang lagi. Oke. Udah, berarti itu aja. Enggak, tapi ada apa tuh? Ya, overall terima kasih buat semua produser, sutradara, aktor, siapapun. Terima kasih atas kepercayaannya selama ini. Semoga bisa berlanjut ke proyek-proyek berikutnya. Amin. Dan terima kasih juga buat Mas Baskoro karena sudah menciptakan cerita-ceritanya dan story-story yang bagus banget dan akhirnya terdeliver menjadi sebuah film Indonesia. Ya, Oke, makasih banget sudah hadir di sini dan semoga diskusi kita kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua karena film yang baik adalah film yang berkualitas dan pastinya menghibur, bener ya? Betul. Jangan lupa dukung terus Perfilm Indonesia biar lebih berkualitas dan maju. Ya. Salam, saya Ismi Melinda dan Mas Baskoro, Trice Film Podcast. Dah. Thank you, Baskoro. Seru banget. Aku kayak sampai, ya ini kok udah closing sih gue bilang gitu.